Nah, hari ini kita akan belajar mengenai operasi perkalian pecahan. Pertama, kita akan melakukan perkalian bilangan asli dengan pecahan campuran. Contohnya, pertama, 2 dikali dengan 1/2/3 sama dengan, perkalian juga bisa disebut dengan penjumlahan berulang karena di sini penjumlahannya ada 2, maka 1/2/3 bisa dijumlahkan sebanyak 2 kali. 1/2/3 ditambah dengan 1/2/3. Atau kita simulasikan dengan menggunakan lingkaran seperti ini. Lingkaran 1 utuh 1, kemudian lingkaran 2/3 ditambah 1 sama dengan yang tadi lingkaran utuh, kemudian lingkaran 2/3. Ini dan ini bilangan asli bisa kita samakan, yaitu 1 ditambah 1, kemudian juga 2/3 dengan 2/3. Artinya 1 tambah 1 2, kemudian 2/3 tambah 2/3 sama dengan 4/3. Nah, di 4/3 bisa kita pecah menjadi 3/3, menjadi ini 1/3. Nah, ini nanti menjadi 2 tambah 1, ini 1/3. Kemudian 2 tambah 1 sama dengan 3, 1/3. Jadi hasil perkalian dari 2 kali 1, 2/3 sama dengan 3, 1/3. Kita masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu 4 dikali 1, 2/3. Sama dengan cara yang tadi, 1, 2/3 juga dikali dengan ditambah sebanyak 4 kali. 1, 2/3 ditambah 1, 2/3, kemudian ditambah 1, 2/3, kemudian ditambah 1, 2/3. Di sini 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Kemudian 2/3 tambah 2/3 tambah 2/3 tambah 2/3. 1, 2, 3, 4. 4 dengan 2 tambah 2, 4, tambah 2, 6, kemudian tambah 2 lagi sama dengan 8/3. Nah, kemudian ini bisa dipecah nanti menjadi 4 sama dengan 3/3 nanti ditambah 1, kemudian sisanya ini adalah 5/3 sama dengan 4 tambah 1 sama dengan 5/3. Hasilnya adalah, hasil dari 4 kali 1, 2/3 adalah 5/3. Kita masuk ke soal yang berikutnya. Kedua lagi, yaitu perkalian bilangan 2 pecahan, maksudnya 2 pecahan biasa. Contohnya di sini yang pertama, yaitu 4/6 dengan 1/3. Nah, kalau untuk perkalian pecahan biasa, kita bisa langsung mengalihkan antara pembilang dan pembilang, kemudian juga penyebut dengan penyebut. 4 kali 1, 4, kemudian 6 kali 3 sama dengan 18. Kemudian ini nanti bisa disederhanakan lagi menjadi 2/9. Ini hasil akhirnya. Nah, kita masuk ke contoh soal berikutnya yang B. Contohnya adalah 1/4 dikali dengan 1/2. Nah, kita coba simulasikan. Misalnya di sini 1/4 ada kotak persegi panjang, kemudian dibagi menjadi 4. Maaf kalau garisnya kurang lurus. Nah, 1/4 kita arsir bagiannya atas ini. Ini nilai pecahannya adalah 1/4. Kemudian 1/2 kita bagi dikali dengan 1/2, kemudian kita arsir. Menjadi seperti ini. Nah, hasil dari 1/4 kali 1/2 bisa terlihat di sini bahwa arsir bagian kotak yang diarsir berdempet itu adalah 1 per jumlah keseluruhannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasilnya adalah 1/8. Kemudian yang soal C berikutnya, 2/3 dikali 1/4 sama dengan. Nah, ini bisa kita kalikan langsung seperti contoh yang A ini, tapi bisa juga kita sederhanakan atau kita coret yang mana bisa dibagi. Contohnya 2 dengan 4 ini bisa kita langsung coret saja, kemudian ini menjadi 2, ini 1. 1 kali 1, 1 per 3 kali 2 sama dengan 6. Hasilnya 1/6. Masuk ke perkalian berikutnya, yaitu perkalian pecahan campuran. Contoh yang pertama A. Contohnya di sini kita buat 1/2 dikali 2 1/3.
Nah, untuk perkalian campuran, caranya di sini adalah kita dapat mengubahnya terlebih dahulu menjadi pecahan biasa, atau juga bisa menggunakan cara yang sebelumnya yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, coba kita ubah menjadi pecahan biasa dulu. 2 dikali 1, kemudian nanti ditambah 1. 2 kali 1, 2 ditambah 1 sama dengan 3. Di sini contohnya 2 dikali 1 ditambah 1 per penyebut adalah 2, jangan dilupakan. Kemudian 2 di sini dikali 3 sama dengan cara yang sebelah, kemudian ditambah ke atas 2 dikali 3, kemudian ditambah 1 per penyebutnya adalah 3. Oke, lanjut. Kemudian 2 dikali 1, 2 ditambah 1 sama dengan 3 per 2. Kemudian dikali 2 kali 3 berapa? 6 tambah 1 sama dengan 7 per penyebutnya. 3 kali 7 sama dengan 21 per 2 kali 3, 6. Di sini kita bisa sederhanakan menjadi sama-sama dibagi 3. Nah, di sini 21 bagi 3 sama dengan 7 per 2, atau bisa dirubah menjadi pecahan campuran 2 dikali 3, 6, supaya menjadi 7 berapa lagi? 1, berarti 2 kali 3, 6 tambah 1, 7, 7 per 2 sama, berarti hasilnya adalah 3, 1 per 2. Contoh soal berikutnya yaitu 1B, 2, 3 per 2 dikali dengan 1, 5 per 4. Contohnya sama seperti cara yang sebelumnya, yaitu dikali kemudian ditambah ke atas. 2 dikali 2 ditambah 3, kemudian penyebutnya 2 dikali 4 dikali ditambah ke atas 4 kali 1, kemudian tambah 5 per penyebutnya 4 sama dengan 2 kali 2, 4 tambah 3, 7 per 2 dikali 4 kali 1, 4 tambah 5 sama dengan 9 per 4, kemudian dikalikan 7 kali 9 sama dengan 63, 2 dikali 4, 8. Nah, kita bisa sederhanakan menjadi pecahan campuran. Hasil perkalian 8 yang mendekati 63 adalah 7. 8 kali 7 sama dengan 56. Berapa lagi menjadi 63? 7. Hasil akhir adalah 7 per 8. Setelah kita mempelajari tadi ada perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa, juga ada bilangan asli dengan pecahan campuran, dan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Sekarang kita masuk yaitu pemecahan masalah sehari-hari terkait perkalian pecahan. Soal permasalahan sehari-hari terkait pecahan perkalian pecahan. Nah, contoh soal pertama. Dalam sebuah kelas, setiap siswa mendapat 1/2 pensil dari gurunya. Jika ada 8 siswa, maka berapa banyak pensil yang dibutuhkan? Kita jawab sama-sama. Jawab. Setiap siswa mendapat 1/2 pensil. 1/2. Kemudian jika ada 8 siswa dikali 8, langsung saja 2 dikali 1 tambah 1/2 dikali 8, 2 kali 1, 2 tambah 1, 3 per 2 dikali 8 sama dengan
Langsung saja ini dikali atau bisa juga dicoret ini, kemudian menjadi 4. 3 kali 4 12 hasilnya. Kemudian contoh berikutnya kedua. Nah, Dina mempunyai 6 kertas origami. Ingat, Dina punya 6 kertas origami. Nah, lalu ia menggunakan 1/2 dari kertas tersebut. Kertas itu berapa banyak kertas yang digunakan? Kita jawab, ada 6 kertas dikali dengan 1/2, 6 dikali 2 dikali 1, kemudian ditambah ke atas 2 kali 1 2 tambah 1 3, 3/2 bisa kita coret jadi 3, dapat hasilnya adalah 9. Soal terakhir, sebuah kertas persegi panjang diwarnai 1/2. Dari bagian yang sudah diwarna itu hanya 1/2 yang diberi pola garis. Ini tadi, mohon maaf, ini hanya 1/3 maksudnya, hanya 1/3. Kemudian berapa bagian dari keseluruhannya, dari keseluruhan kertas yang diberi pola tadi ya, pola garis. Kita jawab, pertama tadi ada 1/2, kemudian dikali dengan 1/3. Nah, kita coba simulasikan seperti ini, kertas persegi panjang. Nah, di mana ya, di sini kertas persegi panjang. Maaf jika garisnya tidak rapi. 1/2 di sini 1/2-nya. Nah, 1/2 kita belah kertas tadi menjadi 2 bagian, lalu kita arsir. Bayangkan saja ini diwarnai ya, dari soal tadi diwarnai, tapi kita arsir saja. Nah, kita arsir bagian ini 1/2, lalu dikali 1/3. 1/3 ya, 1 2 3, 1 2 3. Nah, kita dapat mengarsirnya di sini. Kita arsir lagi di sini. Nah, bagian arsir yang berdempet itu adalah hasilnya, yaitu ada berapa bagian yang diarsir berdempet? Ada 1 kotak. Ada untuk keseluruhannya ada berapa kotak? Ada 1 2 3 4 5 6. Berarti hasilnya adalah 1/6. Ini adalah hasil akhirnya. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat.